Ya udah jadi Tuhan. Wih. Naik ke surga. Apa jawabanku salah? Dia kan bisa mengatur segalanya. Iya. Dia sudah tahu rencana yang terbaik buat dirinya. Iya, betul. Gitu loh. Ya udah, jadilah Tuhan. Biar orang lain nyembah kamu. Jadilah Tuhan yang menyayangi Yesus. Udah, kalahkan Yesus. Udah kan? Loh, kita mau jawab kayak gitu ya kenapa? Ya dia itu sembarangan kok ngomong tentang Yesus. Hello everybody and welcome to BTL Between the Lines. Wuhui. Nah, hari ini kita udah di episode berapa? Aku tak tahu, episode kesekian lah. Ya, tapi lagi dan lagi, ya kita langsung masuk aja. Aduh, tambah hilang ya. Males. Enggak canda. Enggak ya, Ko, pertama ya, Ko. Kita pertama. Perlu disidang lagi. Jangan. Oh iya, lanjut. Nah, sudah ya, cukup. Cukup ya, guys ya. Oke, jadi kita masuk ke deep talk 4 jam. Mati wis. Enggak. Oke. Yang ngomong yang bingung bukan yang denger. Iya lagi. Ya sudah lah. Oke. Nah, seperti biasa kita bersama Ko Denny sebagai gembala dari Hiba. Gimana Ko hari-harinya Ko hari-hari ini? Happy gak Ko? Happy tapi sangat-sangat capek. Happy tapi capek. Wih, harga yang dibayar ya. Perlu spa. Pijat plus. Bukan. Min aja. Beda. Oh, min. Oh, ya. Aku plus nih soalnya. Wih, si lengket. Kayak magnet plus minus lengket. Oh, ya kayak Cucu nempel, mas nempel. Dan nempel sampai mas rada homo ya. agak mengerikan. Aduh. Tapi ya itu. Nah, hari ini kita background gua agak ngeri ya. Ya saya nggak tanggung jawab sih. Sangat kontroversial. Kok tadi aku kan udah bilang kok kayak aman gak ya kok backgroundnya ya kok? Oh aman. Tapi cuma ngomong aman, tapi kan nggak ngomong tanggung jawab. Jadi kalau mau hate comment silakan di bawah ya, tapi katakan hostnya. Ya. Kalau misalnya besok aku nggak muncul di episode berikutnya, ya udah tahu lah ya, udah ya. Dikeprok masa aku. Dikeprok masa cari. Itu kok parah. Katanya kayak iya aman. Itu aku sudah percaya ke Koko, seperti aku percaya ke Tuhan ini. Oh pasti menjaga itu. Loh ya bener aman, cuma pertanggungjawaban bukan di tanganku. Kamu nanya aman kan, bukan enggak apa-apa loh. Boleh enggak? Iya kan? Ya, oke. Jadi agak takut ya. Nggak apa-apa, paling tinggal di head comment. Apa sih Erik ini gitu? Agak takut ya. Sorakin dia, gitu. Takut sih, jujur takut sih. Tapi apa-apa. Yang episode kemarin juga penuh kontroversial sih. Tapi yang episode kontroversial saya kemarin. Nah, yang episode ini mungkin saya ya. Nggak apa-apa kok, kita susah bersama kok. Yang penting demi Tuhan. Woi, ya jangan ngomong demi Tuhan, lah kamu kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu backgroundnya Koko itu apa itu belakang itu? Apa itu? Wah, belakang ini set. Wis. Terang. Tapi tak tutup. Woi, gak boleh masuk.
gerhana matahari lah. Ini surga, Heeh. tapi tak tutup. Karena badan saya besar. Jadi saya tutup. Wih, Oh, gelap. ya tadi saya ke surga gitu ya. Wis. Aku bayangin Yesus. Seharusnya kan Yesus yang turun bersinar gitu. Lah tiba-tiba yang nongol Kodeni. Ya keprank kayak gitu. Ya, aku kira Yesus. Ternyata Cut pakai. Oke. aku gak ngomong ya, terima kasih. Aku gak Ngerti si ngomong, hatimu aku. aku gak ikut-ikut. Terima kasih, sekian. Ngerti si hatimu sudah. Oh, nado. Aku ini baik. Baik nek jujur. Tapi backgroundnya ini rata-rata. Itu representasi dari hatimu, Rik. Aduh. Iya aku. Loh, jangan. Iya. Jangan iya aku. Jangan iya dong. Jangan iya aku. Jangan iya aku. Salah. Salah. Bulut. Asbun salah. Bahaya kadang gitu. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita hari ini membahas apa sih, kayak backgroundku kok sampai kontroversial gini nih, kayak kapan lagi gitu loh, kayak wah ini mungkin sekali seumur hidup ini pakai gini nih. Aku browsing aja sampai pakai mode incognito, gak berani aku. Takut merusak histori Googleku. Nah, tapi itu hari ini kita hari ini bahasnya lumayan dalam dan topiknya ini cukup menarik dan pasti kita sering temui lah di sekitar kita. Sering sekali gitu. Nah, aku mulai dari sebuah cerita kayak aku ini pernah di satu momen aku agak lupa tempatnya di mana. Nah, tapi pas itu aku apa ya? Pas itu cuman aku dengerin. Nah, aku dengerin cerita toh. Nah, itu ada orang cerita kalau nggak salah sama keluargaku. Cerita sama ngobrol-ngobrol. Nah, orang ini ngomong. Nah, di momen itu si A, aku anggap aja si Apel. Nah, si Apel. Si apel, kataku si sapi. Oke, si sapi. Oh enggak ya. Salah, Sepi. Si Sepi ini tiba-tiba Ya. aku ngomong kayak Sepi go. Lucu. Bantu sound effect ya nih, Power. Oke. Editor kerja keras lagi. Nah, oke, lanjut lagi. Susah yang minta gembalanya sendiri soalnya. Oh ya, nah yang minta gembala ini enggak apa-apa. Nah, tapi kembali lagi ke story-nya. Nah, si Apel ini, aku ngomong si Apel lah, paling aman lah. Si Apel ini. Nah, dia ini cerita kayak posisinya pas itu ditinggal oleh salah satu anggota keluarganya. Ditinggal ini dalam arti meninggal. Itu sudah tidak ada di dunia ini. Sudah ada di isekai. Oh enggak, jangan. Oke. Ya benar, karena kan tak halangi surga ini. Cakep. Yang mau masuk, gitu ya. Terus pas dia lari, ketangkep. Ya, sandung jatuh masuk neraka. Tolong. Nah itu, tapi pas itu kayak apa ya? Dia cerita ditinggal oleh salah satu anggota keluarganya. Nah, yang namanya ditinggal oleh anggota keluarga, oleh orang tersayang kan pasti sakitnya itu bukan main-main lah. Rasa kehilangannya itu bukan main-main lah. Karena kan ya bayangin aja lah kita ditinggal oleh orang yang tersayang. Bener-bener ditinggal. Kan pasti apa ya, sakit yang luar biasa, kehilangan yang luar biasa, hampanya luar biasa. Betul. Bahkan bahkan dia ini cerita, dia ini
sempet bukan kayak ngerasa hampa, bukan ngerasa kesakitan, bukan ngerasa kehilangan lagi, tapi sudah ada di titik kepahitan sama Tuhan. Ayo, tiba-tiba Tuhan yang disalahin. Nah ya itu nggak ngerti apa salah nih. Aku pun kaget. Oke, aku coba dengerin dulu. Aku udah hawa-hawa pas itu. Ya itu, kayak udah bukan di titik kehilangan, bukan di titik rasa sakit gimana lagi, tapi udah bablas sampai menyalahkan Tuhan. Kayak Tuhan itu yang salah, itu ngapain manggil anggota keluargaku ini? Nggak siap aku gini. Ceritanya kayak gitu, kayak aku ini nggak siap ditinggal. Aku loh belum sukses, aku belum bisa membahagiakan anggota keluargaku ini. Tiba-tiba kok udah dipanggil gini. Aku nggak siap, apalagi aku sudah lagi ada banyak masalah lainnya juga. Aku ini capek Tuhan, stres. Tuhan ini kenapa sih kok jahat pola sampai kayak gitu. Nah makanya ini sampai ada keluar kalimat ini. Oke. Dan di situ aku cukup shock kayak, ya. Terus ya singkat ceritanya, ya akhirnya kan dia nggak ke gereja. Nah. Pas itu aku agak lupa dikit karena ini kan memang sudah cerita yang cukup lama gitu. Nah tapi singkat ceritanya adalah dia ini ada kepentok satu momen di mana dia ini ada di titik terendah juga, dan di situ aku agak lupa ceritanya, tapi ada satu momen ini dia merasakan bagaimana Tuhan itu menolong dia pas itu. Ya memang in the end-nya dia kayak akhirnya kembali lagi ke Tuhan, dia kembali ke gereja, dia kembali lagi mencintai Tuhan gitu. Nah, tapi dari cerita itu dari rentetan cerita itu, aku ini mempertanyakan beberapa hal. Nah, yang ku pertanyakan adalah sebenarnya kepahitan ini wajar atau enggak? Kepahitannya ini dalam konteks kepahitan ke Tuhan, ya kecewa lah, mungkin kalau kepahitan rada ekstrim ya, cuman kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan itu sebenarnya wajar kalau POV-nya kita orang Kristen. Sebenarnya sih gini ya, bahwa jadi asik kalau kita hari ini sedikit kontroversial gitu ya. Menarik ya. Setelah kemarin terbitlah sekarang kayak gitu, bahwa kembali lagi bahwa kalau kita ngomong apakah wajar enggak wajar ya, kalau kita ngomong bahwa kecewa atau pahit, ya banyak pahitnya dibanding kecewa. Kecewa itu cuma alasan dasar aja biar kelihatan dinormalkan orang lah, tapi sebenarnya pahit juga. Cekno Tuhan Yesus ini. Udah aku kasih perpuluhan, persembahan, mana ini kayak gitu, masa ngomong kayak gitu kan? Nyambung kan kemarin, oke. Iya kan? Aku tetap pelayanan angel-angel, tetap jiwa. Sekarang di Yesus, kan? Iya, betul. Gak usah bohong lah masalahnya. Pas itu banyak yang ngomong kayak gitu, dan aku juga sering dengar. Gitu, katanya Tuhan tuh maha. Maha penyayang, pengasih. Nah, sekarang jadi sebenarnya jawabannya kayak gini, bahwa ketika kalian ngerti bahwa Tuhan itu harus ngapain dalam hidupmu, ketika kamu ngerti dan kamu pahit sama dia, kamu kecewa sama dia, bahkan sampai kesel sama dia, bahwa presentasi orang kecewa itu kecil sebenarnya, bawahnya orangnya sepahit sama Tuhan gitu, karena ya pahit aja, nggak bisa kecewa nih cuma sebentar doang sebenarnya, tapi akhirnya jadinya benci kayak gitu. Kamu kecewakan sesuatu, terus kamu bikin itu buat traumatik buat kamu, kayak gitu. Dan itu kan membuat kamu benci ketika kamu nggak sama di situ, bukan? Nah, sama ya. Berarti ketika kamu ngerti, ya Tuhan tuh harusnya begini, Tuhan kan maha, lu harusnya buat kayak gini, kan gitu. Soalnya kayak gitu. Hebatnya manusia kok kecewa kayak gitu kan? Ya, kita ngobrol kecewa lah. Dia memang benar-benar pure kecewa. Harusnya Tuhan tuh begini, Tuhannya begitu, Tuhannya begitu. Terus kenapa tuh harus ngaku ini? Kan menyakitkan buat banyak orang.
Jawabannya cuma satu, bukan tentang wajar tak wajar. Kita bisa closing habis ini, Maria. Jawabannya cuma satu. Ya udah, jadi Tuhan. Wih. Naik ke surga. Apa jawabanku salah? Dia kan bisa mengatur segalanya. Iya. Dia sudah tahu rencana yang terbaik buat dirinya. Iya. Betul. Gitu loh. Ya udah, jadilah Tuhan. Biarlah orang lain nyembah kamu. Jadilah Tuhan yang menyayangi Yesus. Udah, kalahkan Yesus. Udah kan? Loh, kita mau jawab kayak gitu ya kenapa? Ya dia itu sembarangan kok ngomong tentang Yesus. Tapi iya, benar. Terus simpelnya kayak gitu. Lah kan misalnya bahwa kok kamu ngomong gitu, artinya kan kamu di atas Yesus. Simpel kayak gitu bahwa iya, kecewa itu pasti wajar. Kecewa ketika kita sedih, kenapa ya sih tinggal ya? Iya, gitu loh. Tapi kok kamu udah ngomong Yesus begini, Yesus begitu. Emang dia turun ke dunia nggak capek-capek, Bos. Terus sudah 33,5 tahun. Harus ngerencana itu beribu-ribu tahun. Dari bangsa Israel yang dipilih sampai keluar, sampai masuk Kanaan, sampai gini, sampai kena Raja Daud, kena Salomo, kena ini, kena itu, kena ini, masuk harus masuk Yohanes Pembaptis dulu. Gitu. Menyiapkan jalan dulu, baptisan Yohanes dulu, Yesus baru lahir emprol, gitu kan. Nah, maksudnya kenapa aku harus bahas ini? Karena kita ngerti bahwa Yesus saja sudah sengsara di dunia ini untuk mengusahakan kita. Artinya kalau kita masih benci sama dia kan ada kebacut. Orang yang sayang sama kita karena satu hal, dia mungkin bagi kita dikecewakan sama orang itu, kita bisa marah sama orang itu, kita bisa nggak terima. Bakalan Mbak Yesus juga bisa nggak terima dengan kelakuan kita setiap hari yang bejat kayak ini. Nah di sini nih pasti muncul pertanyaan lo, tapi kan Tuhan Maha Penyayang. Tuhan ini kan karena itu karena dia penyayang, coy. Karena dia penyayang, kenapa lu nggak sayang Tuhanmu? Nggak bisa maha memang. Tapi nggak sesimpel, kamu kan tahu Tuhan sayang kamu. Kenapa lu benci Tuhanmu? Bukan kita tinggal puter-puterin aja sih omongannya sebenarnya. Masuk. Iya. Kita manipulasi dikit aja kan. Betul. Kayak gitu loh. Iya. Bukan berarti aku nggak pernah kecewa dengan Tuhan. Of course, aku pernah ngalamin itu. Kayak gitu. Di titik kayak aku bukan kecewa itu aja bertepati, tapi lebih karena kayak kecewa dengan lingkungan gitu. Kecewa dengan diriku sendiri, kecewa. Aku nggak berani coy nyalano Tuhan. Pertanyaan nih, Tuhan udah banyak kecewa pasti mbak aku. Tuhan bisa kecewa loh, bisa. Tuhan aja bisa nangis kok, ya kan? Nah, Tuhan juga bisa sakit hati gitu loh. Ya Tuhan udah sakit hati lagi teman kita coy tiap hari, kayak gitu loh. Cek kita benci pula, aneh gitu loh. Tapi kembali lagi bahwa ya itu jawaban kontroversialnya. Tapi maksudnya kalau kita ngomong tentang hal yang normal, apakah memang kekecewaannya itu normal? Tapi siapa subjeknya itu nggak normal. Gitu. Oke. Nah, misalnya kamu digepuk orang, terus itu kancamu dewe, kan pasti kecewa dong. Iya, betul. Iya, karena dia pelakunya. Betul. Sekarang Tuhan ngapain? Gitu. Dan orang itu meninggal. Pengkhotbah bilang bahwa ada waktunya dia ada sukacita, ada duka cita, ada yang pergi, ada yang meninggalkan. Menjahit, dan banyak kan bisa menjahit lah, ada namanya sukacita, tertawa, menangis. Pengkhotbah yang paling pinter sedunia, gitu kan? Sudah paling sedunia yang nulis gitu kan. Si paling mahanya dunia ya. Menulis itu semua kayak gitu ya. Itu maksudnya salah satunya Salomo ya. Yang nulis kan Salomo. Oke. Pengkhotbah 1 kalian bisa baca aja. Salomo yang nulis gitu. Nah, jadi kembali lagi bahwa ya pasti itu sudah seperti hukum alam. Nah kalau hari ini kita ngomong, loh kenapa Tuhan izinkan dan lain-lain, dia memang udah sakit. Gitu loh. Dia memang wayangnya mati gitu loh maksudnya. Bukan Tuhan iseng. Tak cabut nyawamu. Kepletek mati. Masa ono kan enggak. Tapi sering kali kayak apa ya? Kita sering lah dengar cerita kayak, loh, padahal beberapa jam lalu loh masih telepon sama aku sehat-sehat gini-gini.
tapi tiba-tiba dus hilang. Panggil. Lah, terus hilangnya kan kamu nggak tahu 2 bulan lagi ngapain. Jadi ternyata terus hilangnya kemarin masih kena kena GERD. Ketika dia masih telepon kamu, tiba-tiba ada yang bikin shock jantung, kena jantungnya, serangan jantung. Jadi kita tuh harus ngerti bahwa kadang tuh hal yang aku bingungin, meskipun aku ngerti perasaan kalian yang nonton ini, bahwa aku juga pernah jadi kecewa dan pernah kecewain sama manusia gitu, yang sangat amat dalam, dan aku tuh kayak nggak terima dengan keputusan ini. Jadi kalau aku bilang minimal kalian kecewa itu sama lingkungan, jangan sampai Tuhan. Tuhan tuh terus sampai kalian Yesus gitu loh. Emang kalian. Nah, inilah permainan iblis yang kedua. Setelah yang Hawa, inilah yang kedua. Gitu kan, bahwa permainan iblis lainnya adalah gini. Dia akan memutar semuanya seakan-akan Tuhan kan yang buat. Tuhan kan yang begini. Tuhan kan yang akhirnya semua rata kanan kedaulatan Tuhan. Jadi semua itu urusan Tuhan dan Tuhan sudah atur. Iya, Tuhan kok atur, tapi Tuhan juga ada katakannya mengizinkan. Ya gitu loh. Nah terus tapi kamu buat orang tuh tersiksa 110 tahun nggak mati. Sakit loh, orang 100 tahun nggak mati kok dengan kondisi sakit. Kasian loh. Ya gitu. Banyak kok orang-orang yang maaf ya, koma itu udah kayak pengen mati ya, karena sakit, memang sakit. Gitu loh, mereka nggak punya semangat itu. Maksud gara-gara kita punya ego, kita nggak mau kehilangan orang itu. Gitu. Itu satu. Atau bisa dari free will orang lain baru nabrak karena mabuk loh. Salah Tuhan lagi. Loh diisi mabuk, maksud Tuhan tuh mau dia mabuk terus nabrak, ayo. Pikir. Kan gitu. Maksud, kamu mabuk malam ini ya, nanti tabrakan. Masuk gitu rencana Tuhan. Ayo. Kan gak masuk akal. Nah tapi apalagi free will ini kok bisa berdampak. Terus gitu kayak akhirnya ya itu ya apa ya, seakan-akan kayak oh ini jalannya Tuhan yang. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kenapa Hawa makan apel? Oh bukan karena free will-nya. Lo berdampak juga kan karena satu orang berdosa, tapi bukan karena Hawa tapi karena Adam. Kayak gitu. Dan terus kenapa Adam makan penyanyi Hawa? Kalau free will nggak berdampak sampai sekarang. Kalau dia nggak makan, dia tuh bisa di surga. Maksud Tuhan suruh, ayo Adam, makanan sisa Adam. Maksud kayak gitu, kan nggak bisa. Iya, betul. Gitu loh. Jadi maksudnya adalah ketika ada yang namanya, pertama itu menunjukkan bahwa iblis itu selalu berusaha untuk menipu. Tapi pilihan kita, free will kita menentukan kehidupan kita sendiri, itu pertama, dan kehidupan orang lain. Kalau Hawa, oh iya aku salah nggak boleh makan ini, nggak dikasih anak Adam, ya wes. Mungkin banyak spekulasi bahwa belum jatuh dalam dosa, belum mati, anggapannya kayak gitu. Itu spekulasi, banyak orang bilang kayak gitu. Ada lagi spekulasi dia ngamuk-ngamuk akhirnya dikeluarin kayak gitu, ada spekulasi kayak gitu. Tapi kembali lagi bahwa kembali lagi bahwa kalau misalnya free will-nya Hawa nggak dipakai, ya Adam nggak jatuh. Tapi nggak salah Hawa juga, karena Adam juga pakai free will-nya. Gitu. Mungkin kita ngomong, aku rasa kamu hari ini enak di rumah deh. Gak apa-apa lah. Gitu. Satu sisi lain, ojo mabuk kon. Gitu, ojo mabuk kamu. Wes aja siang-siang kok mabuk gak apa-apa, wes mabuk misalnya gitu. Jebet, nice. Nah, salah siapa? Apa salah Tuhan? Oh iya. Itu satu. Kedua, aku suka bebek misalnya gitu. Terus tak makan bebek terus aja. Terus gak, aku kena jantung lah, kolesterol apa. Wes tak makan, jebret mati. Tapi salah Tuhan lagi. Ya, Tuhan harus izinkan kalau memang itu sudah memang itu sudah jadi buahnya, atau memang sudah waktunya mati, ya udah. Gitu lah. Ibaratnya sesimpel kamu bunuh diri. Terus misalnya mamamu nyalakan Tuhan, hubungannya apa? Maksud Tuhan bisiki, enak, bunuh diri nak, masuk kayak ngono. Dia itu akan melanggar dirinya sendiri. Bahwa Tuhan ngomong bahwa dia nggak bisa melanggar diri sendiri dan nggak mau melanggar diri sendiri, karena dia selalu berjanji kepada dirinya sendiri, atas nama dirinya sendiri. Jadi
sama bahwa ini katanya mencela kanan kiri, jawabannya kan tetap sama. Bahwa ketika kita membenci Tuhan, itu jadi hal yang sangat salah. Karena sebenarnya iblis menipu kita. Kayak gitu. Iblis membuat kita jauh dari Tuhan dengan cara ini. Seperti dia memberikan apel itu ke Hawa. Kayak gitu. Gak apa-apa loh. Tuhan itu cuma pengen kamu, gak mau kamu gini gitu. Tuhan tuh ngomong kamu gini kan. Kata Tuhan itu, kata firman Tuhan kan gini. Kan gitu kan. Iblis pas itu. Kamu baca di Kejadian 1. Dia memberikan kata yang kalau kita coba terjemahkan bebas ya. Ya kalau kita tambahkan ke kehidupan sehari-hari ya. Ini lebih enak. Tuhan kan ngomong gini. Gak apa-apa lah. Gitu loh. Sama dalam hidup kita. Gitu loh. Tuhan tuh jahat, Tuhan kan bukan marah. Kenapa dibiarkan dia mati? Lo memang wayangnya mati kok. Oke. Lo kan hidup mati dengan Tuhan, iya. Tapi kan dia mati buat dewek, gitu kan ibaratnya. Ya bunuh diri contohnya, terjun contohnya. Itu kan mati buat dewek. Semujizat-mujizatnya rada aneh ya, Pak. Kayak gitu kan. Nah, ya kayak gitu. Jadi bagaimana hari ini bahwa intinya adalah iblis sedang memutar balikkan seakan-akan semua itu atas dibuat Tuhan, bukan seizin Tuhan. Semua itu kedaulatan Tuhan anggapannya gitu. Ya semua dibuat Tuhan lebih tepatnya. Kata ini paling gampang gitu. Semua dibuat Tuhan. Bukan semua seizin Tuhan. Kalau seizin, ya itu resiko. Misalnya kamu curi, resikomu ya penjara. Itu si Tuhan. Tapi Tuhan nggak akan biarkan, gitu. Padahal sebenarnya daripada kita pahit dengan Tuhan tuh malah ngomong, oh, kamu punya masalah datanglah kepadaku, aku menyertai engkau. Itu nggak diingat. Oh iya. Justru ketika kamu ngomong, loh kok Tuhan biarkan, itu nggak korelasi, gitu. Ketika kenapa Tuhan biarkan orang mati, nggak korelasi dengan Alkitab, itu kan crash lebih tepatnya. Gak lagi menyilang, tapi sudah crash kayak gitu dengan Alkitab. Jadi sangat kontradiksi dengan Alkitab itu loh. Alkitab bahwa ya itu udah mati tangan Tuhan, terserah Tuhan. Tuh. Tapi ada yang buat dewek kayak gitu loh. Gitu. Ada yang buat picu-picu dewek gitu loh. Dan kalau memang Tuhan izinkan itu kembali, ya udah itu terserah Tuhan. Bukan Tuhan jahat. Ya memang wayang ini kembali, cuma akan kembali pada waktunya. Ya. Jadi alih-alih kita berpikir hate kepada Tuhan, aneh. Kontradiksi dengan Alkitab. Dan iblis kan membuat kita seakan-akan kayak gitu tuh. Iya, betul. Salah. Justru kayak gitu salah. Oh iya, salah. Maksudnya di saat kita ngomong kayak kita hate dan lain-lain, kita hate Tuhan. Ketika iblis terus ngomong, wah Tuhan ini salah. Ya justru kita di langkah yang salah sekarang. Karena iblisnya senang. Iya. Kenapa? Karena dia sudah berhasil membuat mencuci otakmu untuk seakan-akan semua itu atas nama Tuhan. Dia sedang kamu lo gak pernah ingat di titik terendah. Kamu ngomong Tuhan beserta dengan aku, Tuhan nyertai aku. Malah kita datang dengan hate, dengan jadi hatersnya Tuhan. Padahal makanya Tuhan berkata, datanglah kepadaku hai orang letih lesu dan sebenarnya dan merasa berat. Kayak gitu kalau kita lihat BMK-nya, merasa letih lesu dan merasa berat. Merasa aja diterima sama Tuhan kok. Kayak gitu loh. Murid-muridnya juga ngomong, kenapa kau binasakan aku? Tuhan langsung hardik badainya, bukan ombaknya. Bahkan murid-murid bilang apa? Ini airnya masuk loh, kok biarkan ini dihardik hujannya, badainya. Kayak gitu loh. Jadi kadang kita misleading. Ngerti nggak sih? Maksudnya kita bukan misleading sih, lebih tepatnya kayak kita kayak semacam salah paham sama Tuhan. Ya, salah paham. Ya, salah paham sama Tuhan gitu loh. Salah kebalik. Justru Tuhan itu, iblis itu ngerti bahwa di titik terendah kamu butuh Tuhan. Di situ aku jauhin kamu dari Tuhan. Kalau kamu bersama dengan Tuhan dan kamu pegang teguh Tuhan akan tolong kamu. Oke. Jadi kesimpulannya memang bukan karena sepenuhnya Tuhan yang buat, tapi ya harusnya Tuhan izinkan. Ada part yang memang Tuhan izinkan. Betul kan? Ya memang. Dan mati itu jadi hal yang memang umum. Meskipun mengecewakan. Oke. Mau kalian sakit-sakitan 100 tahun, ayo. Gak mau kan? Terus
Terus gini, anak murid ngomong, Tuhan jangan ambil dia ya, perasaanmu ya Pak. Iya. Ya. Sedangkan kau bang, keraknya sakit gitu ibaratnya, ayo. Terus anakmu bilang, jangan Tuhan, jangan, ayo ya Pak. Tuh aman yang dikabulin. Arung di alam roh gitu kan, wah gitu. Wah, narung ini, waduh. Aku rasanya pengen hilang. Lah iya. Iya. Dan banyak orang, dan itu real life, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Iya. Banyak orang mau kayak gitu. Gitu. Kena kontroversialnya tadi ya. Mantap. Lumayan clickbait, buat clickbait. Cakep ya. Oke. Nah, tadi kan juga Koko sempat mention beberapa tokoh yang mungkin ada masa kepahitan. Salah satunya, ya mungkin enggak kepahitan secara langsung, tapi apa ya, benar-benar mengalami penderitaan sampai ya yang benar-benar menderita lah. Salah satunya Yesus gitu. Terus ya sebenarnya aku enggak menyebut Yesus, mungkin banyak tokoh lainnya karena ini yang aku mau tanyakan ini mengarah kepada kepahitan ini gitu. Cuman ya mungkin apa ya? Ya selain Yesus. Nah, ada beberapa tokoh yang mungkin kalau misalnya ditafsirkan lebih dalam, ada yang pahit lah secara tidak langsung. Gitu. Nah, tapi kenapa di zaman saat ini dibahas di gereja seakan-akan pahit ini bukan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan gitu. Tapi kan apa ya? Ini namanya perasaan, inilah emosional. Kan namanya juga kekecewaan yang berlebihan. Maksudnya apa ya? Nggak sengaja. Ya tapi ya itu kayak kenapa pahit ini dilarang lah istilahnya. Nah, mungkin aku lebih menanyakan itu lah, kenapa pahit ini dilarang? Ya namanya kecewa kan wajar gitu. Tapi pahit ini kan termasuk dalam kecewa kan seharusnya. Cuman kenapa namanya pahit ini? Sebenarnya pahit itu kan another level dari kekecewaan. Jadi kepahitan itu jadi hal yang sangat buruk dan itu tidak perlu dinormalisasi sama Tuhan. Tuhan ngomong itu marah itu boleh, tapi kalau pahit itu jangan, karena pahit itu ngomong tentang personal. Kita bukan pahit itu sebenarnya, bahwa ketika kita pahit sama seseorang, sih kita pahit itu bukan kejadian, tapi orangnya sudah. Kalian bisa cek ya. Masalahnya udah clear, tapi kan belum clear sama orangnya. Oh iya, seringkali malah sama orangnya ya, bukan lingkungan kejadian. Jadi lupa perasaannya ada sama orangnya, karena pahit. Nah akhirnya itu timbul pahit, gitu. Betul, akhirnya bisa benci. Kalau benci biasanya ofensif. Biasanya lebih mengutarakan untuk misalnya ya ofensif menyerang atau ofensif defensif yang benar-benar kayak sangat itu kayak gitu loh. Tapi sebenarnya kembali lagi bahwa yaitu bahwa emotion bedakan emotional ke siapa dulu gitu loh. Sekarang aku bilang gini, simple aja. Tiba-tiba kamu tiba-tiba pahit sampai mamamu, bener atau salah? Salah. Nah udah, sama orang tua aja bisa bilang gitu. Apalagi Tuhan. Kamu pahit dengan dirimu sendiri aja, menyusahkan dirimu loh. Karena pahit itu enggak bawa apa-apa soalnya. Enggak bawa nilai plus sama sekali. Sama sekali aku bisa garis bawahi. Aku bisa pertanggungjawabkan omonganku ini bahwa pahit enggak menambah kehidupan sahasta. Apapun. Karena kamu ngeliat orangnya udah enggak seneng. Kamu datang enggak enak, kamu diam di sana enggak enak, pengen keluar. Kamu ketemu orang yang sudah enggak enak, enggak seneng. Gitu loh. Kamu pengen gini dikit ada orangnya, kamu harus menghindar. Kamu kepikiran OVT terus, enggak enak pahit itu. Apalagi sama Tuhan. Mungkin kalau kita nggak sengaja kecewa sama Tuhan, itu mungkin nggak sengaja. Ya oke lah, perbaiki responmu, gitu loh. Makanya aku selalu bilang itu ngobrol sama Tuhan. Nah, ngobrol sama Tuhan. Tapi ngobrol kan ini pasti
jujur dari hati kok. Jujur dari hati. Nggak Hatu apa-apa, mendingan kalian ngomong sama Tuhan baik-baik dibanding lu melawan Tuhan. Sing sering terjadi adalah melawan Tuhan. Aku nggak usah ke gereja. Memang Tuhan akan luluh. Orang tuh bangkit dari kamar mayat atau jenazah dari kubur. Nah, tapi bedainnya antara kita heart to heart jujur dengan Tuhan dengan menyalahkan Tuhan ini apa? Kan Nah, gitu itu kadang beda tipis lah ya. Di saat Beda kita jauh Rick sebenarnya, jauh sebenarnya. Oh iya. Cuman Jauh. orang menipis-tipiskan aja. Lah sebenarnya gini loh. Misalnya aku nggak senang sama Grace gitu. Heeh. Lah aku kayak justru buat kecewa. Terus aku bilang, Grace, aku saja ini kecewa loh sama kamu karena gini. Tapi kok satu nih, gara-gara kamu. Gitu aja kamu udah ngerti pasti. Kayak gitu loh. Lah kok kita kecewa lah. Tapi gak usah nyalahin, seakan-akan dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Gitu loh. Nah kalau hari ini aku pernah di titik dimana aku lagi pusing. Aku lo ngomong ya Tuhan, aku lo kok gak dengar suaramu ya. Kayak gitu. Kok tumben kok diem. Aku lo ngerasa gini Tuhan. Gak tahu bener atau salah. Ya udah, itu kan di heart to heart kan. Oh. Tuhan. Tapi kalau ngomong, wis gak tahu lah Tuhan. Oh ya juga gak jawab. Loh, kan itu beda jatuhnya. Nah, itu Kenapa sih Tuhan kamu gini. Tapi kan maksudnya beda deh. Jadi gini, komplain atas kehidupan ini, Tuhan pasti dengar. Tapi ketika kamu jadikan Tuhan ini samsak dan pelampiasan, itu salah. Itu kamu gak sopan. Coba kalian ngomong ke orang tua kalian yang open mind, sekali lagi. Ada banyak yang gak open mind. Aku bilang ini konteksnya open mind. Oke. Kalian ngobrol, aku lo ngerasa gini sama mama, kecewa sama mama kayak gini. Yang open mind, sekali lagi open mind. Kayak gitu. Ada, memang banyak yang gak open mind, tapi segelintir orang tuh ada. Ya kan ngomong apa? Iya, ya gini. Soalnya aku gini. Aku ngelakuin ini buat ini loh, buat kamu loh, gitu. Ya kan sakit lah, tapi bisa diterima. Tapi kok belum sudah ngomong, ya salah nih mama aku jadi kayak gini. Intinya jadi sama, tapi karena satunya komplain akan keadaan ini, kita tanya kepada Tuhan, kita cerita ke Tuhan, Tuhan aku ngerasa gini. Tuhan akan bantu permasalahanmu. Dengan caranya, dengan waktunya. Tapi ya garis bawah itu ya, jangan merasa kok, berarti transaksional. Enggak pernah ajarkan hubungan transaksional. Tapi coba aku datang ke sebuah toko service center gitu kan. Nah, terus aku bilang kayak gini, Mbak, iki apa ya kok mati yo? Kok Apple jadi gini sih sekarang? Yes, itu satu. Yang kedua, satu orang lagi datang. Mbak, iki Apple kok tambah elek sih? Kayak gitu loh. Aku nggak bisa kerja gara-gara ini. Motivasinya sudah beda. Yang satunya samsak, satunya aku ini ekspresi hatiku gitu loh. Kelihatannya cuma beda nada dan kata, tapi itu kan keluar dari hati. Dan kita perlu mikir bahwa sebenarnya kembali ke yang aku jelaskan panjang lebar bahwa ya apa salah Tuhan dalam hidupmu? Waktu masih buat salah kayak gitu, Yesus mati konyol dong. Ngapain Yesus capek-capek mati? Kalau dia cuma akhirnya buat kamu menderita. Cerita semua dari tanggung sama Tuhan. Sebenarnya ketika kamu tadi memilih nggak pakai tokoh Yesus tuh malah jauh lebih baik kita menggunakan tokoh Yesus. Kenapa? Karena dia pernah ditinggal sama Allah Bapa. Dan dia sangat stres. Dia juga ngalamin itu. Iya. Dan dia harus ngadepi hukuman yang berat buat besoknya. Apa yang Allah Bapa lakukan? Dia kan ngomong dalam bisa biarkan cawan ini berlalu. Cawan itu ngomong tentang kita korelasi itu kan juga ngomong di Wahyu. Ada beberapa ayat yang ngomong bahwa itu ayat yang menyatakan bahwa cawan yang dimaksud di situ itu adalah ngomong tentang penyiksaan, hukuman Allah. Kayak gitu. Jadi dia bilang kok bisa cawan ini berlalu? Loh, salah Bapak. Enggak. Dia express. Dia confess apa yang jadi isi hatinya.
gitu kan. Dia menyatakan isi hatinya. Ya benar nggak sih pakai kata confess? Oke lah ya. Kayak gitu. Ya, Dia betul. ya oke. Dia confess apa yang jadi perasaan hatinya. Hmm. Dia cerita kok susah yo hidup iki yo. Gak apa-apa. Tapi apa sih kamu izin aku susah? Nah, itu kan dua hal yang berbeda bukan? Sing satu nyala no kan bertanggung jawab atas hidupku, satu ini memang cerita wah angel lo nyari kerjaan iku yo Tuhan kok angel lo cari kerja Tuhan, satu ini kayak kenapa sih nggak kasih kerja aku Tuhan, nah, kan jadi dua hal yang berbeda karena subjeknya adalah Tuhan yang salah, Tuhan yang begini, aku udah ngelakuin itu. Tapi kalau kita tahu, kembali lagi jangan kemakan iblis, makanya ngomong simple kayak gitu, bahwa kita jangan dikacaukan iblis atau dirinya kita sendiri. Simple aja, bahwa apa yang kita pikir ternyata itu kebalikan dari semuanya loh sebenarnya. Apa coba? Kalian nggak tinggalin sering ngomong Tuhan itu jahat, Niniwe disayang sama Tuhan, bahkan pelayannya aja sampai diseneni, ibarat dimarahi. Apalagi Tuhan ninggalin aku, Tuhan ngomong nggak pernah ninggalin kamu. Yusuf juga ngalamin itu kan, bertahun-tahun dia ngalamin itu. Dia bilang apa? Tuhan menyertai loh. Apalagi Yusuf harus juga bilang, kenapa sih Tuhan aku udah naik turun mana? Jadi manajer ibaratnya kan, turun lagi dijeblosin penjara. Dai kayak gitu. Tapi mungkin dia ngerasa susah dan komplain, mungkin iya. Tapi bukan menyalahkan Tuhan gitu loh. Daud juga sering ngomong, Tuhan kenapa kau meninggalkan aku? Itu kan isi hati. Ya. Kenapa aku pas doang kamu nggak dengar gitu loh? Kenapa Tuhan gitu loh? Kan gitu kan kalau kita sebagai anak kecil datang ke papanya, kenapa sih Pak Hau kayak gini loh gitu. Tapi kok beda dengan gara-gara papa nggak dengerin aku loh, kan beda. Dari katanya aja beda, motivasinya aja beda. Yang satunya dia datang ke papa, tolong aku punya masalah. Yang satunya gara-gara papa aku punya masalah. Gitu. Sing harusnya Tuhan jadi helper, jadinya haters, kan gitu. Seringkali memang orang kadang itu enggak sengaja malah jatuhnya menyalahkan Tuhan. Niatnya ekspresikan perasaan, tapi jatuhnya malah menyalahkan Tuhan. Iya, loh. Ya karena memang dari awalnya sudah salah subjek dan pemikiran. Itu. Tapi ketika memang Alkitabiah itu nempel di otakmu, Alkitab itu namanya nempel, value itu nempel, firman itu menempel, pasti kalian itu ngerti. Setidaknya kalian nggak nyalain Tuhan. Oke. Nah, Yesaya berkata, kan dia megang tangan kita. Wis nangis di kono. Kayak gitu. Iya. Pokoknya bertahan sampai akhir. Justru deh gitu pegangan erat-erat, teriak, oh Yesus yang banter, Yesus tolong aku Yesus, gak apa-apa. Jauh lebih better kayak gitu. Oke. Kita udah dapat POV-nya lah kita sudah bahas POV-nya dari orang yang ngalami itu. Nah, tapi sekarang aku mau mempertanyakan untuk ganti POV. Kalau tadi ceritanya yang aku ceritakan tadi di awal itu kita ganti POV-nya sebagai aku dan keluargaku. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita bertemu orang yang kayak gitu itu? Apakah kita harus menegur kayak, oh kamu ini salah, seharusnya nggak boleh kamu menyalahkan Tuhan gini, atau kita temani perlahan, kayak ya kita arahkan pelan-pelan gitu, jangan kita langsung kayak straight to the point gitu. Sebenarnya kita nggak ada kata pas kok, ini dalam istilah dalam pengembalaan itu nggak bisa kita pukul rata. Gitu. Bahwa kita harus tahu dulu position utamanya seperti apa. Positionnya dia butuh support mental atau dia lagi butuh. Tapi ada fase di mana kita harus jahat sebagai gembala. Ya gitu. Atau sebagai teman kita harus jahat untuk memukul dia dengan value lagi. Kadang ada fase seperti itu. Ya ini kita butuh rema juga sih sebenarnya. Bahwa kalau kita nggak jahatin dia pada waktu itu, dia akan tambah jatuh. Kayak gitu. Ada fase kayak gitu. Tapi ada fase orang yang memang harus ditemani. Jadi bisa di value tapi dikasih kehangatan dulu. Menangisnya dengan orang menangis kayak gitu ya. Nangislah dulu, dengarkan dulu, baru ngomong. Tapi kita nggak bisa ngomong mana yang terbaik. Nggak ada yang terbaik. Yang terbaik adalah ketika kamu sudah berbicara dengan Roh Kudus, mengandalkan Dia,
kamu jalan, itu jalan terbaik pasti. Even salah pun Tuhan akan tuntun. Ya gitu, ke arah pun mana. Jadi aku percaya akan tuntunan Roh Kudus. Jadi lebih baik ketika ya of course secara manusia, hikmat manusia tetap kita harus lihat, tapi ya pasti dengan aku ngomong ya ambillah langkah lembutnya dulu sambil kita cari langkah yang mana. Apakah kita harus jahati seperti Mazmur 23 ayat 5, kita ayat 4 kita kepuk pakai, kita tarik pakai ini tongkat dan gada. Kayak gitu. Karena ada orang yang nggak bisa dilembutin, nggak sadar. Ada orang kayak gitu. Pasti kalian ketemui, bohong lah kalau nggak ketemu itu bohong banget, maaf ya. Gitu. Ya kecuali memang kalian hidupnya memang lingkungannya gitu ya terserah. Tapi kalau kalian memang hidup di kerjaan, tapi banyak orang itu kok kamu itu gini. Oh gitu toh. Nah gitu. Ada orang kayak gitu. Dilembutin itu malah memble manjanya. Tapi kita nggak bisa pukul rata, sekali lagi nggak bisa. Ya. Gitu. Kita harus tanya Tuhan dulu seperti apa. Kita harus bergaul dengan Tuhan dulu. Gitu. Oke, kembali lagi ya kita banyak-banyak bergaul dengan Tuhan lah ya, supaya kita bisa. Taruhannya nyawa soalnya dan kerohanian seseorang. Nah, makanya jangan gantungan kerohanianmu di orang lain. Itu kuncinya. Berdampak luas soal kiri. Iya. Oke. Wah, hari ini menarik topiknya. Wes, tentang pahit. Topik favoritnya Koden ini. Ya gak ya? Bosan aku ngurusi ini. Udah dari zaman kapan ngomong pahit? Dari 2020, 21. Wih, udah katam. Iya, udah bosen. Masalahnya itu aja. Ya nggak ada creativity masalah gitu loh. Mau tak cariin? Oh iya. Nah, udah banyak masalah akhir-akhir ini. Oh ya, jangan ya. Canda. Oke, thank you kok Denny. Hari ini adalah biasa bahas masalah pahit, boy. Intinya jangan sampai ada kalimat ini. Ini, nah, tak boleh ada kalimat ini. Betul kok? Betul. Intinya daripada kamu mendingan hate Jesus, mendingan kamu memohon, begging sama Tuhan untuk tak tolong. Karena di saat itu yang paling tepat adalah bukan hate. Betul. Bukan hate. Tapi memohon seperti Hana. Pegangan erat-erat terus kono lagi pegangan erat-erat. Iku pertolongan terakhirmu guys. Jangan sok kuat, sok pinter, sok hebat, sok rohani. Gereja-gereja Tuhan gak tiba-tiba kakinya pincang gara-gara kamu gak ke gereja gitu loh. Gitu maksudnya. Gitu, meskipun dia tuh bumi ini perempuan kakinya, dia gak akan tiba-tiba kegores kakinya gitu loh maksudnya. Untuk banyak yang ngelayani coy, gak usah sok cuaci gitu loh. Buat clickbait, pilihan clickbait ya. Tapi memang sering kita ketemu orang yang kayak aku aman sok gua sering ya dari kita kan memohon sih. Ekspresikan memohon, pegang erat. Immanuel sampai titik selesai kamu toleh ke belakang, wah gendeng. Kok bisa sejauh ini gitu. Pak. Oke. So, thank you Ko Denny. Nah, hari ini sama-sama. Promosi. Kita langsung promosi. Nah, jangan lupa kalian join satenya Hivel setiap hari Senin jam 6 WIB. Terus jam 6 malam ya. Terus habis itu di link itu di deskripsi ada link. Nah, kalian bisa klik, itu isinya IG sama TikTok kita, di mana IG sama TikTok ini ada event-event kita. Nah, ada update-update program kita yang terbaru ini. Salah satunya BTL ini, dan masih ada banyak program lainnya yang nanti kita update melalui IG dan TikTok tuh. Terus juga kalian bisa cek Telegramnya kita. Nah, kalian bisa join lah, langsung join aja. Karena kalau kalian join itu pasti disambut dengan hangat. Karena setiap orang yang join pasti kita sambut dengan betul kok? Betul. Tenang, tidak ada yang gigit guys. Nah, paling cuman
Ya, dicoba enggak ya? Sakit dong, sakit dong. Sakit. Oke. Ya, terus apa lagi ya? Oh ya, bagi kalian yang sudah nonton ini, kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian, share lebih luas. Siapapun dari kalian, share video ini lebih luas supaya bukan untuk ketenaran kita, tenang, bukan ketenaran kita, tapi Benar. supaya teman-teman kalian dan sekitar kalian ini bisa mengerti tentang kebenaran yang kita siapkan ini dan kita sajikan. Nah, betul kok? Benar, betul. Oke, so thank you kok Denny, hari ini episodenya seru-seru. Sama-sama. Oke, dan kita nantikan episode berikutnya. Tunggu episode berikutnya yang tentunya akan terus lebih seru. Oke? Benar. Nantikan episode berikutnya. See you on the next episode. Bye-bye, guys. Bye-bye. Terus ini bongo. Bongo, bongo.